Selamat pagi pengunjung YouTube saya, Family and Friends. Saya sekarang lagi ada di depan Museum Gouda. Hari ini jam 11, jam setengah 12 saya janji dengan Mevrouw Helene van den Dungen. Ya, jadi saya sekarang jam 11 saya mejeng dulu. Di luar 15 derajat. Oke, sebelum masuk Museum Gouda, kita masuk ke port ini. Ini portnya namanya Lazarus Port. Lazarus seperti cerita-cerita di Bible. Lazarus itu orang kismin yang sakit, yang ngarepin makanan yang jatuh dari mejanya orang kaya. Akhirnya Lazarus masuk ke surga, orang kaya masuk ke neraka. Adil dan makmur ya. Oke, masuk ke museum Gouda. Dulu ini namanya Katharina Guest House. Katarina, namanya Katarina mungkin di Bible karena dia sebagai pelindung. Jadi ini dulu tempatnya orang sakit, orang miskin, orang-orang tua atau orang-orang yang sakit psikis. Mereka dulu ditaruhnya di sini. Jadi di bawah di basement tuh ada tempat namanya doll cell. Jadi kalau orang sakit orgil gitu ditaruhnya di situ. Tempatnya kecil banget, cuman ada WC buatan, tempat untuk berce. Oke, sekarang kita masuk. Oke, jam 11. Ini ada museum cafe. Orang-orang suka mejeng di sini. Ntar saya lihat ada apa aja makanannya. Oke, sekarang kita masuk. Tot straks dan. Jadi ini kita saya taruh jas dulu. Ada locker. Kita jadi bisa nyisir-nyisir. Ada toilet. Sekarang saya masuk ke resepsinya dulu, beli karcis. Selamat pagi pengunjung YouTube saya, Family and Friends. Terima kasih juga untuk yang baru subscribe YouTube saya. Saya sekarang masih ada di Museum Gouda. Saya sama teman saya Bagi dari Sutermir. Karena ini saya akan membahas mengenai lukisan. Bukannya karena saya pintar, tapi saya ingin bagikan apa yang saya tahu. Saran dari saya sebelum ngedengerin ini, mendingan makan dulu, boleh makan lontong isi oncom, pakai sambal, pokoknya yang pasti jangan sampai perutnya kosong. Karena kalau ngomongin lukisan perutnya kosong, nggak ketemu jadi pusing, karena bosan nih Dina ngomongin. Jadi saran saya, relax, pastel pakai bumbu kacang juga boleh, pokoknya yang pasti perutnya kenyang. Jadi memang gitu, kita bisa menikmati lukisan itu kalau perut kita udah kenyang sebenarnya. Jadi tenang-tenang aja. Sekarang kita akan mulai. Oke, terima kasih. Stay healthy. See you. Oke, dah. Ya, well dah. Satu lagi mengenai lukisan. Kalau lihat sepatunya. Kalau sepatunya nggak menghadap kita, berarti dia nggak apa-apa. Tapi kalau ini, lihat. Ini sepatunya menghadap ke kita. Kalau kita jalan ke sini, lihat sepatunya nanti ikut sama kita. Nanti lihat sepatunya menghadap ke saya. Balik lagi. Ini menghadap ke sini. Coba lain lagi. Ini lagi. Ini ya. Sepatunya yang ini. Ini sekarang sepatunya lihat yang hitam menghadap ke saya. Jalan ke sini, sepatunya ngikutin. Sekarang sepatunya menghadap ke sini. Ini artinya mata kita tuh menghadap 3 dimensi, tapi lukisan ini 2 dimensi. Jadi karena itu dia ngikutin. Ini sekarang saya berdiri tetap persis di depannya sepatunya menghadap ke saya. Saya sekarang jalan ke sebelah kanan, sepatunya di sebelah kanan. Jadi gitu. Jadi kalau sepatunya menghadap ke kita, dia sepertinya ngikutin kita. Kita jalan, dia ikut jalan. Ujung sepatunya seperti ngikutin kita. Gitu. Ajaib, aneh tapi nyata. Tapi itu karena otak kita nggak bisa nerima gitu. Karena otak kita 3D, ini cuma 2D. Ini menghadap ke kita. Saya ke kiri, dia ikut menghadap ke kiri juga. Aneh tapi nyata. Jadi ini paling gampang dilihat. Lukisan grup.
yang tadi sepatunya bisa ngikutin. Jadi oke, ke tempat lain. Tadi tempat saya openingnya di sini. Ini mengenai Relehi, namanya juga negara gereja. Jadi mengenai cerita Bible semua. Ya. Ini juga mukanya Yesus juga gitu, jelek banget. Mukanya muka orang tua gitu. Oke, jadi ini karena perubahan warna, itu Maria itu bajunya coklat. Sebenarnya bajunya tuh warna biru. Sekarang kita lihat sebentar ke tempat lain. Lukisan aslinya. Jadi Maria sebenarnya bajunya dulu biru gini. Cuman karena perubahan zaman, perubahan waktu, jadi bajunya jadi warnanya coklat. Bayinya masih jelek gitu mukanya ya, muka orang tua. Konservasi di dalam museum itu dibagi dua. Yang pasif adalah bahwa klimat harus stabil supaya barang-barang yang ada di museum itu nggak bulukan, nggak kekeringan. Jadi klimat harus stabil, jadi mereka punya alat di sini. Jadi ini penting sekali. Ini yang dibilang pasif dalam menjaga barang-barang. Ada juga yang dibilang aktif dalam konservasi. Jadi yang dibilang aktif adalah barang-barang tuh harus dibersihin, dilapin. Kalau kulit-kulit dia harus disemir sama minyak. Itu yang dibilang aktif, itu yang dibilang konservasi di dalam museum. Jadi agar museum tetap barang-barangnya itu tetap bagus gitu, lukisannya tetap tahan lama gitu. Sekarang kita lihat lukisan ini. Lukisan ini tuh seperti guntingan kertas dari adik kita yang paling kecil. Oh gampang, kita juga bisa kertas digunting-gunting ditempelin. Tapi sebenarnya nggak gitu. Ini juga termasuk dalam grupnya Piet Mondrian. Jadi waktu itu gayanya tuh straks line gitu. Jadi warnanya juga merah, biru, kuning. Gayanya garis-garis gitu. Itu gaya Piet Mondrian pada tahun 1922. Jadi ini sebenarnya ini juga jadi ini gambar botol wine sebetulnya. Botol wine-nya bisa dilihat dari sini, botol wine sama sampingnya kayak ada keju atau apa. Jadi imajinasinya dipakai dikit. Maka tadi saya bilang perutnya diisi dulu baru kita bisa ngomong gitu. Ntar ada satu lagi yang sama. Ini juga sama seperti tadi gaya dari Piet Mondrian, garis-garis warnanya merah, biru, kuning. Ini juga seperti kayaknya guntingan kertas digunting-gunting seperti adik kita yang baru umur 3 tahun, 4 tahun yang baru mulai belajar gunting-gunting kertas, origami. Tapi ini sebenarnya art ya. Jadi ini yang dimaksud adalah apel ditaruh di piring besar gitu. Itu jadi garis-garis ini juga seperti gini. Ada garis-garis ini juga Erwin Olaf. Ini juga termasuk garis-garis gitu. Jadi Erwin Olaf ini sebenarnya fotograf terkenal di Belanda. Jadi garis-garis itu seperti Piet Mondrian, gayanya Piet Mondrian. Jadi dan ini juga seperti tulip. Ini juga semua garis-garis gitu. Jadi komposisi dari pada tahun itu memang modelnya begitu. Susah dimengerti, mungkin apa sih bagusnya. Tapi kalau bisa dilihat benar-benar genial gitu ya. Bisa garis-garis berbentuk sebagai bunga tulip. Oke, sekarang kita lanjut. Ini juga satu bentuk cara melukis yang beda. Namanya flat lay. Flat artinya datar, lay artinya rata. Jadi kalau dilihat di sini semua adalah rata-rata semua ya. Jadi palu kelihatannya semua rata semua di atas meja semua. Tempat potong. Terus ini juga